Silakan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa, saya ahli gizi yang bertugas hari ini. Sebelumnya saya mau tahu tujuan Ibu ke sini mau apa? Tadi saya dari dokter, Mbak. Nah, dokternya menyuruh saya langsung ke ahli gizi. Oke, baik. Dari dokternya ada dikasih kertas atau surat? Ada itu. Oke, boleh saya lihat dulu? Baik, saya izin konfirmasi dulu untuk nama lengkap Ibu dan usia Ibu berapa ya? Nama saya Nyonya W dan umur saya 65 tahun, Mbak. Oke, baik Ibu, terima kasih. Soalnya saya mau screening dulu ya Ibu. Oke, baik. Jadi saya screeningnya pakai formulir MNASF. Jadi nggak banyak kok Ibu, pertanyaan cuma 6. Jadi saya gunakan MNASF ini karena kan usia Ibu sudah 65. Jadi saya menggunakan screening ini. Untuk pertanyaan pertama, dalam 3 bulan terakhir nafsu makan Ibu menurun atau ada kehilangan selera makan, gangguan pencernaan, atau Ibu kesulitan mengunyah saat makan? Ya, Mbak, akhir-akhir ini saya tuh susah makan dan sering merasakan mual, makanya porsi makan saya sedikit berkurang. Oke, baik, saya catat ya Ibu. Untuk pertanyaan kedua, apakah Ibu mengalami penurunan berat badan dalam 3 bulan terakhir? Kalau berat badan saya justru naik, Mbak, tapi tidak naik yang perut membesar. Oke, perutnya membesar. Ya. Itu udah lama atau beberapa bulan kebelakang atau beberapa minggu itu kejadiannya? Itu sekitar akhir-akhir ini, Mbak. Itu berlangsung lama. Selama berapa bulan? 3 bulan terakhir ini, Mbak. 3 bulan? 4 bulan? Ya, 3-4 bulan terakhir. Oke, baik. Saya catat juga, nanti kita bahas ini karena ini penting. Kemungkinan bengkak di perut Ibu itu bukan karena penambahan berat badan, tapi adanya cairan atau asites. Oke, pertanyaan ketiga itu soal mobilitas. Dalam saat ini Ibu bisa berjalan sendiri atau butuh bantuan orang lain, atau hanya bisa di tempat tidur atau menggunakan kursi roda? Sekarang saya lebih banyak di tempat tidur, Mbak. Oke. Kalau terlalu banyak gerak itu kadang merasa lemah dan susah nafas. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan keempat, apakah dalam 3 bulan terakhir Ibu mengalami stres psikologis atau penyakit akut? Iya, kan saya baru masuk rumah sakit, Mbak. Karena kondisi yang cukup berat. Oke, baik. Untuk pertanyaan kelima terkait masalah neuropsikologis, apakah Ibu merasa ada gangguan seperti Ibu tuh jadi mudah bingung atau mudah linglung akhir-akhir ini? Kadang keluarga bilang saya agak bingung, Mbak, tapi saya sendiri kurang begitu sadar. Oke, baik Ibu, ini juga sudah saya catat sesuai dengan catatan medis Ibu ya. Untuk pertanyaan terakhir, IMT dari rekam medis Ibu tuh tinggi badannya 160 cm, berat badannya 63 kg. Tapi kan saya sudah bahas tadi kalau penumpukan cairan di perut Ibu itu disebut asites itu menyebabkan kemungkinan berat badan aktual Ibu itu tidak menggambarkan status gizi Ibu yang sebenarnya. Jadi nanti saya akan menghitung estimasi berat badan kering Ibu terlebih dahulu supaya status gizinya lebih akurat. Oke. Oh, begitu ya, Mbak. Saya kira berat badan air itu tandanya sehat. Ternyata bukan. Betul Ibu. Jadi nanti ini akan saya jelaskan lebih detail untuk hasil pengkajiannya. Oke. Baik Ibu, dari hasil screening Ibu tadi menggunakan MNASF, Ibu termasuk dalam kategori beresiko malnutrisi, sehingga saya perlu untuk melakukan pengajian lebih lanjut. Apakah Ibu bersedia? Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya mau tanya beberapa riwayat hidup Ibu dulu ya. Ibu di rumah tinggalnya bersama siapa? Saya tinggal bersama suami saya. Oke, baik. Anak saya 4, tapi sudah pisah rumah semua. Oke, pisah rumah. Oke, baik. Kalau boleh tahu sehari-hari pekerjaan Ibu apa, atau sehari-hari lagi sibuk ngapain gitu, dan pendidikan terakhir Ibu? Kesibukan saya sih karena saya pemilik beach club di Kota F, Mbak. Dan pendidikan terakhir saya sarjana. Oke. Kemudian
Untuk riwayat kesehatan, ibu sebelumnya tuh pernah riwayat sakit hati, penyakit hati? Ya, saya sudah didiagnosis penyakit sirosis hati karena kebiasaan minum alkohol dulu. Sekitar 10 tahun lalu mulai kenanya. Baik. Kalau konsumsi minuman alkohol itu sampai sekarang masih konsumsi atau udah nggak lagi? Kalau dulu saya minum cukup banyak, tapi sekitar 20 tahun yang lalu. Dan 5 tahun terakhir ini udah berhenti. Berarti ibu konsumsi alkoholnya tuh udah lebih dari 20 tahun, kemudian udah berhenti 5 tahun lalu. Benar, Mbak. Oke, saya catat. Ibu ada riwayat merokok? Tidak ada, Mbak, saya tidak pernah merokok. Oke, baik. Untuk riwayat rawat inap lain, sebelumnya udah pernah rawat inap? Ada, tahun lalu saya dirawat inap karena riwayat infeksi saluran nafas bagian bawah, Mbak. Oke, baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Selanjutnya saya mau konfirmasi data pengukuran Ibu ya. Dari rekam medis tadi tinggi badan Ibu 160, berat badan 63, kemudian lingkar perutnya 118 cm. Iya betul, Mbak, tadi juga sudah diukur. Oke, baik. Dari data ini saya hitung IMT dulu. Oke, dari hasil penghitungan IMT Ibu itu 21,3 km per meter persegi. Ini tuh termasuk normal ya Ibu. Tapi seperti yang sudah saya bahas tadi, Ibu ada penumpukan cairan di perut atau asites. Maka dari itu tadi lingkar perut Ibu 118 cm itu di atas batas normal. Jadi saya akan menghitung estimasi berat badan kering Ibu terlebih dahulu. Oke, setelah dihitung estimasi berat badan kering Ibu itu 54,5 kilo. Gitu. Oh, jadi beda jauh ya, Mbak, dari yang ditimbangkan? Ya betul Ibu, karena tadi kan ada penumpukan cairan. Oke, baik Ibu, saya juga sudah lihat hasil laboratorium yang Ibu bawa. Ini tadi yang dikasih sama dokter. Ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang penting, seperti hemoglobin Ibu 8 gram per desiliter. Ini tuh di bawah normal. Untuk perempuan itu normalnya 12 gram per desiliter. Jadi sekarang Ibu sedang mengalami anemia. Kemudian albumin Ibu juga rendah, 2,5 gram per desiliter. Ini juga menunjukkan cadangan protein Ibu menjadi berkurang. Oh, pantesan saya lemah terus ya, Mbak. Oh iya, itu salah satu penyebabnya. Selain itu, untuk bilirubin totalnya juga tinggi, 6 mg per desiliter. Ini juga berkaitan dengan fungsi hati Bapak. Kemudian kreatininnya tinggi. Ini juga berkaitan dengan fungsi ginjal Ibu yang sedang terganggu. Kemudian untuk natriumnya juga rendah ya, 126. Wah, banyak juga ya, Mbak, yang bermasalah. Iya Ibu, ini semua nanti saya akan kaji sebagai pertimbangan dalam menentukan jenis diet yang tepat untuk Ibu. Kemudian untuk kondisi fisik, boleh saya konfirmasi keluhan Ibu apakah masih terasa sesak, terutama saat Ibu berbaring? Iya, Mbak, kalau berbaring lurus jadi susah nafas, harus agak duduk. Oke, baik. Perut Ibu juga membesar, disertai ini kaki Ibu juga bengkak. Iya, kedua kaki saya bengkak, Mbak. Oke, itu penyebabnya Ibu ada edema di kaki. Itu makanya kaki Ibu bengkak karena ada penumpukan cairan juga gitu. Kemudian saya lihat tanda vital di sini, tekanan darah Ibu cukup rendah, 91/64 mmHg. Denyut nadinya 100 kali, laju napasnya 22 kali. Kemudian untuk suhunya juga normal ya, sesuai semuanya dengan kondisi Ibu saat ini. Baik Ibu, untuk terakhir saya mau tanya soal pola makan Ibu sehari-hari sebelum masuk rumah sakit. Biasanya Ibu makan sehari berapa kali? Biasanya 3 kali, Mbak, Ya. sama 2 kali selingan. Oke, baik. Kalau untuk lauk biasanya dikonsumsi apa aja? Saya suka fried chicken, itu sekitar 2 sampai 3 kali seminggu. Daging sapi makan nggak? Jarang, sebulan sekali, Mbak. Oke. Kalau untuk ikan itu biasanya berapa kali? Ikan juga seminggu sekali, 2 kali. Kalau telur ayam makan nggak? Oh tadi ayam fried chicken ya, berarti Iya. telur makan nggak? Telur beberapa kali seminggu sih, Mbak. Oke, kalau protein nabati kayak tahu, tempe, kacang-kacangan.
tahu tempe juga sering, sekitar 3 sampai 4 kali seminggu. Oke, itu berapa keping? Satu. Satu sampai 3 keping. Itu biasanya tempenya bentuk segitiga atau yang bentuk peta? Berbentuk peta. Oke. Kemudian untuk sayur dan buah, sayur biasanya ibu makannya apa? Biasanya saya makan kangkung atau pok choy Berapa kali? sekitar 3 sampai 4 kali seminggu. Oke, baik. Selain itu, atau sayur kangkung aja atau pakcoy aja? Saya juga sering konsumsi brokoli dan buncis. Itu seminggu berapa kali? Itu seminggu juga 1 sampai 3 kali. Oke, kalau untuk buah? Kalau buah saya pisang atau buah melon. Oke, tapi sering atau beberapa kali aja dalam seminggu? Itu sekitar 1 sampai 2 kali seminggu. Oke, baik. Untuk makanan cepat saji kayak burger, pizza, atau nugget, atau makanan-makanan yang langsung dimakan? Ada, saya tuh suka makan burger mbak, jadi sekitar seminggu berapa kali? 2 sampai 3 kali seminggu. Oke, kalau untuk gorengan makan juga nggak ibu? Makan makan mbak. Iya. Berapa kali kalau gorengan kalau boleh tahu? Hampir tiap minggu beberapa kali mbak. Oke, gorengannya yang spesifik kayak bakwan kah atau apa? Mendoan, tahu isi gitu. Oke, untuk minuman ibu ada yang sering dikonsumsi juga dalam 1 minggu? Saya setiap hari minum teh 2 cangkir, kopinya 1 cangkir mbak. Itu setiap hari? Iya, itu setiap harinya. Selain itu ada juga nggak? Kadang saya juga minum sirup tapi nggak sesering kopi atau seminggu sampai 1 atau 2 kali. Oke, kalau susu ibu minum nggak? Tidak mbak, karena saya alergi susu, jadi tidak pernah minum susu atau produk olahannya. Oke, baik. Kalau air putih ibu sehari kira-kira berapa gelas? Sekitar 6 sampai 8 gelas sehari. Oke, 6 sampai 8 gelas. Oke, terima kasih Bu informasinya. Di sini saya dari seluruh data yang sudah saya kumpulkan, di sini saya akan merumuskan diagnosis gizi ibu. Yang pertama itu ada chronic disease or condition related malnutrition. Jadi itu malnutrisi terkait penyakit kronis. Jadi dia berhubungan dengan penurunan asupan energi protein akibat anoreksia. Kemudian mual, tadi kan ibu juga ada penyakit sirosis hati kronis. Kemudian dibuktikan dengan adanya penurunan nafsu makan, lemas, dan cairan asites juga edema. Oke, itu. Kemudian jadi hasil pengkajian terutama hasil asupan ibu tadi itu saya menyarankan untuk membatasi asupan natrium karena ibu kan ada asites dan juga edema. Jadi makanan kayak mie instan, kemudian gorengan, burger tadi tuh kalau bisa dikurangi, nggak perlu langsung kurang tapi bertahap. Misalkan tadi burger 2 sampai 3 kali per minggu, bisa sekali seminggu gitu. Kemudian asupan proteinnya juga harus dikontrol. Jadi dia nggak boleh terlalu rendah supaya dia nggak memperburuk status gizi tadi gitu. Kemudian harus ada pembatasan cairan. Jadi nanti disesuaikan lagi dengan kondisi asites dan edema ibu. Kemudian pemberian makannya itu nanti porsinya kecil tapi sering ibu. Jadi karena kan tadi ibu ada nafsu makan yang berkurang terus mual. Baik mbak, jadi nanti menu makanan saya di rumah sakit disesuaikan ya? Betul ibu, nanti tim gizi di rumah sakit ini juga akan menyesuaikan menu harian ibu gitu. Kemudian nanti saya juga akan memantau perkembangan bapak, terutama di berat badan kering. Itu akan diperiksa secara berkala. Kemudian memantau asupan makan ibu setiap hari. Kemudian saya akan memantau ulang lagi hasil laboratorium apakah kadar albumin tadi yang tinggi, kemudian natrium untuk melihat perkembangannya. Jadi nanti hasil laboratorium itu berguna untuk melihat fungsi ginjal ibu. Tuh. Kemudian saya juga akan mengevaluasi apakah nanti masih ada keluhan mual, sesak, lemas yang ibu rasakan sekarang. Begitu ibu.
Apakah ada yang mau ditanyakan Ibu sebelumnya atau masih ada yang kurang jelas? Tidak ada lagi Mbak. Itu cukup. Oke. Segitu aja dari saya. Semoga Ibu cepat sembuh. Baik, terima kasih Mbak. Sama-sama Bu.